Iya, sampai ada hadisnya itu bagaimana Ustaz? Kan ini sebenarnya persoalan dunia, dua manusia atau di masyarakat ya. Kenapa kok ditekankan laki-laki terhadap wanita tidak boleh membenci? Nah, ini nah. Iya. Eh, Masalahnya talak itu dipegang oleh laki-laki. Maka seandainya si laki-laki bisa mengendalikan diri, dia akan tetap istiqomah untuk membina rumah tangganya. Kemudian oh, perempuan yang dia itu benci duluan, walaupun sebenci apapun kepada laki-laki itu, dia tidak akan bisa meminta tolak kalau si laki-lakinya itu tidak mau menceraikannya. oh, ya, ya. Hmm. Ar- Dari itu Arahnya ketika ke sana ya. kan harus dilihat di sisi lain ada kebaikannya. Ya mungkin itu Hmm, di suami istri atau kita dengan apa bergaul di masyarakat. Begitu kita ada ya. ketersinggungan oleh si A, oh apamanya itu apa teman baik kita. Kita berpikir oh dia dalam hal ini memang mengecewakan, tapi di sisi lain dia masih banyak kebaikannya. Ya, insya Allah Hmm. seperti itu. Monggo lanjut dong. Iya. Silakan, apa ini? Aku ya, Dokter Ana ada, ya. ya. Dari Amr al-Ahwas al-Jushani radhiyallahu anh, bahwasannya ia mendengar Nabi SAW dalam haji wada bersabda, setelah bertahmid serta memuji kepada Allah, memberikan peringatan dan nasihat, demikian sabda beliau. Selanjutnya, ingatlah dan berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan baik-baik, sebab hanya bahwasanya itu Hanya saja, hanya sanya itu apa? ya sama. Ya, Hanya Hanya, sanya hanya, mereka hanya saja, hanya saja. sebab hanya saja mereka itu adalah sebagai tawanan di sisimu semua. Engkau semua tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka itu selain yang tersebut tadi. Melainkan jika mereka mendatangi perbuatan buruk yang nyata seperti tidak mentaati suaminya atau buruk cara bergaulnya. Jika kaum wanita itu berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka dalam seketiduran dan pukullah mereka dengan pukul yang tidak menyakiti. Tetapi jikalau mereka telah kembali taat kepadamu semua, maka janganlah mencari-cari untuk menyakiti mereka itu. Ingatlah bahwasanya bagimu atas istri-istrimu semua itu ada haknya. Sebaliknya, bagi istri-istrimu atasmu semua itu pun ada haknya. Hakmu yang wajib mereka penuhi ialah jangan sampai mereka memberikan tempat hamparanmu kepada orang yang engkau tidak senangi. Maksudnya, jangan sampai wanita-wanita itu duduk menyendiri dengan kaum lelaki lain. Jangan pula mereka memberi izin masuk ke rumahmu kepada orang yang tidak engkau semua senangi. Ingatlah tentang hak mereka yang wajib engkau semua penuhi ialah supaya engkau semua berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian serta makanan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan Sahih. ya. Iya, Lanjut dok. iya. Kayaknya begini, Us. Pengetahuan saya, kalau seorang laki-laki itu punya kewajiban kepada istri, demikian pula istri punya kewajiban dan punya hak, sama-sama punya kewajiban dan hak sebagai Ya. suami istri. Kemudian laki-laki eh, apa tadi ya? Tidak boleh menyakiti.
kecuali ada ketentuan tadi seperti tadi, misalkan istrinya tidak selingkuh. taat pada suaminya, kemudian melakukan hal-hal yang buruk, kemudian tadi ada lagi juga yang eh, dengan laki-laki lain, misalnya pergi dengan laki-laki lain, membawa masuk orang-orang yang tidak disukai suaminya, seperti itu. Dan mungkin kalaupun suami itu ingin menghukum itu dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak di muka, kalau tidak keliru seperti itu. Iya, Seperti betul. itu garis besarnya. Jadi penekanannya bahwa si suami itu harus sering memberi nasihat yang baik kepada istrinya. Karena istrinya itu diciptakan oleh Allah kan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Maka seandainya dikerasin, ya si perempuan itu kayaknya tetap akan tidak sesuai dengan keinginan suami. Maka dari itu suami tetap memberikan nasihat. Karena perempuan ini kalau sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, dia orang tuanya itu istilahnya lepas tanggung jawab untuk dunia akhiratnya. Karena sudah diserahkan kepada si laki-laki tersebut. Maka laki-laki tersebut merupakan pemimpin daripada perempuan, dan perempuan itu dikatakan tawanan. Karena perempuan itu tawanan bagi laki. Artinya ketika perempuan sudah dinikah oleh seorang laki-laki, dia nggak boleh bepergian tanpa izin dari suami. Dan nggak boleh dia memasukkan ke rumahnya siapapun yang tidak disukai oleh suami. Atau dia yang makan bersama, pergi bersama, lain-lain bersama dengan laki-laki selain suaminya itu. Itu yang bahaya yang dilakukan oleh para wanita, kebanyakan para wanita sekarang yang tidak paham tentang agama. Nah, karena biasanya laki-laki itu malah takut dengan perempuan yang seperti itu gitu. Maka di sini perempuan itu sebagai tawanan, itu maknanya. Ya. Iya, Us. Itu kalau laki-lakinya ngerti agama ya, Us. Ya. Sekarang banyak yang nggak ngerti. Itu, Us. Lah, itu yang repot. Yang repot. Iya, Us, itu repot sekali. Nggak tahu nih, mau akhir zaman kayaknya apa ya, bebas banget gitu loh, Us. Iya, ngeri-ngeri. Mohon maaf, dari pihak aparat atau kepemerintahan ataupun dari pihak lingkungan, malah masyarakat ini anak-anak itu dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnahnya. Iya. Nah, sekarang kan kita mengetahui berapa itu pendidikan agama di sekolah, bahkan itu ada yang dikatakan dihilangkan. Ya, pokoknya sudah ada, Masya Allah, sudah seperti apa yang diketahui sekarang. Iya. Yang disebarluaskan itu kan masalah alat kontrasepsi dan lain-lain sebagainya, untuk apa gitu kan diceritakan itu ke anak-anak SMP gitu, untuk bisa ya, bahkan justru dengan adanya itu seolah-olah dikasih kebebasan, walaupun anak itu tidak diceritakan tentang itu, mereka istilahnya mencari sendiri gitu, apalagi seolah-olah ada dukungan. Sudah repot dong sekarang. Iya, ngeri, ngeri sekali, ngeri. Kan gadget banyak ya, kayaknya memang mau menghancurkan orang-orang yang beradab, kayaknya ini menghancurkan Islam, caranya dengan gadget, langsung nyasar langsung ke person, terutama anak-anak yang sudah pegang HP mulai SD, mulai kecil, aduh, sungguh rusak. Astagfirullah. Ya kan, kelas 6 SD gak karuan, SMP hamil di melahirkan di ini dan itu, ya Allah, seperti itulah. Dan ini juga mohon maaf ya, dilihat mungkin ada unsur politik di dalam masalah makan bergizi gratis ini, MBG ini, Dok. Iya. Di Ramadan. Di Ramadan itu kan diadakan itu, Masya Allah gitu, untuk mendidik model apa gitu, seperti itu. Ya Allah. Ya. Jadi kan secara tidak langsung gitu kita melihat seperti di eman-eman anak itu
supaya dia itu tidak makan zuhur gitu kan, dia pulang disiapkan oleh orang tuanya. Tapi ternyata sudah diiming-imingin di sekolah. Wah, Itu juga unsur apa gitu tujuannya. Sampai miliaran gitu kan ya, lebih baik dipakai untuk subsidi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, sekolah, anak-anak. Ya, seperti pemahaman kita. Jadi sekarang ini nampak segala-galanya gitu, iya, maksiat. iya. Ya, ada yang mau ditanyakan, bunda-bunda? Ya, kalau enggak lanjut, monggo lanjut. Tuh. Lanjutnya ada Dokter Ari ya. Ya, Langsung hadis 278. Monggo. dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu katanya, saya bertanya, ya Rasulullah, apakah haknya istri seseorang suami dari kita itu atas suaminya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu hendaklah engkau memberi istri makan, jikalau engkau makan. Engkau memberi pakaian, ya jikalau engkau berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga jangan meninggalkan ia ketika tidak taat pada suaminya, kecuali dalam rumah saja, yakni dalam seketiduran. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ia berkata, arti la tuqabbih, jangan mengolok-oloknya, yaitu jangan mengucapkan, semoga Allah memburukkan engkau. Jadi haknya istri ya, Ustazah, ini dari suami itu harus Ya. diberi pakaian, harus diberi makan, diberi pakaian, tidak boleh dipukul wajahnya, tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dibully, dan Betul. tidak boleh ditinggalkan dari rumahnya, maksudnya suaminya pergi dari rumah. Bukan, mananya yang berkaitan dengan masalah kalau si perempuannya itu menjengkelkan kepada suami, suami jangan minggat dari rumah dong. Iya. Jadi kalau umpamanya di tempat tidur, biasanya tidur bersama di kamar, maka suami pindah ke kamar satu lagi, dibiarkan seperti itu. Ini penekanannya mohon maaf ya kepada para laki-laki sebenarnya gitu. Nah, cuman di sini untuk kita sebagai perempuan jangan menuntut yang berlebih-lebihan kepada suami. Dan suami nggak boleh dia mengutamakan diri sendiri ketika dia sudah punya istri. Pokoknya dia makan di luar enak-enak, begitu di rumah istri seperti itu gitu ya, seperti yang keadaannya mungkin dilihatnya yang dia makan nggak dibawakan ke rumahnya gitu. Ya sebaiknya kalau mau makan di luar ya bersama. Kita makan di rumah ya kompromi masalah masak-masak apa. Biasanya kan gitu suami istri. Ustazah tanya, Monggo. untuk penghasilan suami Ya. itu tidak semua menjadi hak istri. Itu yang pernah saya dengar dari ada ustadz begitu mengatakan, jadi istri ya itu tadi diberi makan, diberi pakaian, tetapi tidak berarti semua penghasilan suami itu menjadi hak istri. Iya. Karena masalahnya si suami ini punya tanggung jawab, yaitu ibu bapaknya. Maka si laki-laki ini walaupun dia sudah berumah tangga, tetap dia harus berbakti kepada orang tuanya. Maka ketika gajiannya itu yang penekanannya kepada istri, dia cukup makan, cukup pakaian gitu. Dan si istri nggak boleh nuntut banyak. Maka ketika kita sebagai perempuan yang memiliki ilmu, kita harus berusaha untuk perempuan yang solehah, maka kita harus mengingatkan untuk, kalau bahasa kita kan mungkin untuk mertua kita gitu. Jadi si suami itu harus betul-betul dia berbakti kepada orang tuanya. Jika orang tuanya itu memanggil atau membutuhkan, maka itu adalah harus dinomorsatukan untuk suami kita. Maka itulah dikatakan para suami yang betul-betul takwa dan tidak, kan biasanya ada perempuan, ada istri yang
nggak suka gitu kalau dia terlalu dekat dengan mertuanya, padahal itu orang tuanya sendiri. Seandainya ada mertuanya datang ke rumahnya, maka si suaminya itu mengutamakan orang tuanya seolah-olah dia di nomor dua kan. Ada dan pernah itu kejadian dan dia ada yang pernah curhat kepada saya. Ya, saya sampaikan itu adalah orang tuanya dan merupakan kewajiban bagi suaminya. Maka ketika kita punya ilmu dan kita berusaha untuk solehah, menyampaikan ketika orang tua kekurangan mungkin bisa di-cover oleh putranya itu gitu. Dan kita sebagai istri diingatkan. Ya begitu dok, betul. Tidak seluruhnya. Terima kasih, Dada. Ya. Ya, Ustazah, kewajiban itu kalau untuk perempuan, misalkan si istri, si perempuan mempunyai gaji juga, ya kan? Ya. Bekerja, karena bekerja, apakah dia punya kewajiban terhadap orang tua juga menyisihkan uangnya untuk orang tua? Bagaimana, Ustazah? Oh, kalau ada telepon suaranya hilang Bu Susi. Sebentar Bu. Kalau ada telepon suaranya hilang. Ya, saya harus keluar dulu. Oh, begitu. Ya. Bodoh, aku yo. Kalau ada yang telepon, suaranya itu sak kerungu. Ya, karena pakai telepon ya. Cuma ada bel tok gitu ya, enggak diangkat gitu ya, enggak kerungu loh. Langsung terputus ya. Bukan terputus, maksudnya jadi kecil gitu suaranya. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi misalnya Mbak Susi ngomong tadi ya, terus aku moro-moro ada telepon gitu. Suaranya Mbak Susi tadi itu yang ngomong Ya. itu moro-moro cilik, diakunya itu cilik. Udah Oh, kedengeran. Makanya harus keluar dulu terus masuk lagi. iya, iya. Ada ya suaranya. Ya, alhamdulillah. Ada Iya, dua. Ya, iya. sudah. Betul. Ya, monggo. Bu Susi, lanjut gimana? Iya, tadi saya menanyakan kan kalau misalkan si istri atau yang perempuan juga mempunyai gaji Hmm, karena dia bekerja, ya. itu bagaimana? Apakah penghasilannya juga digunakan untuk menyisihkan untuk orang tua? Bagaimana? Di Islam, dari dulu sampai sekarang, Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Yang mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anak adalah kewajiban daripada suami. Nah, akan tetapi sekarang ini boleh jadi banyak perempuan-perempuan yang memang cerdas-cerdas, pandai-pandai dan berkarir sehingga beliau-beliau memiliki pekerjaan. Nah, terus bagaimana di dalam masalah hasilnya? Itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami dan anak. Kalau sih untuk perempuan. Akan tetapi seumpama penghasilan suami kurang untuk memenuhi kebutuhan di keluarga, maka di-cover oleh hasil daripada perempuan tersebut, oleh istrinya itu. Adapun masalah pemberian kepada siapapun, kalau dari hasilnya penghasilan si perempuan tersebut itu tidak dosa dan tidak perlu berbicara kepada suami. Tapi kalau kita dipenuhi nafkah dari suami, umpamanya kita tidak bekerja, tapi hasil yang kita pegang itu adalah nafkah dari suami, maka ketika kita mau mensedekahkan kepada siapapun, ya kita harus ngomong dulu, izin dulu kepada suami. Soalnya ada hadis yang mengatakan kalau itu harta suami, si istri mensedekahkan tanpa izin suami, maka si suami mendapatkan pahala, si istri mendapatkan dosa. Khawatir seperti itu. Tapi kalau kita yang memiliki hasil sendiri, diutamakan kita untuk mengcover kekurangan dari nafkah suami di rumah tangga kita. Untuk selanjutnya terserah kita. Begitu Bu Susi. Ya, iya. Ya, jadi ada kebebasan bagi perempuan itu untuk menggunakan
penghasilannya tanpa harus meminta izin kepada Ya, suami, begitu ya? betul. Akan Ya. tetapi begini, kalau suaminya itu penghasilan, kemudian si istrinya berpenghasilan, kemudian beliau ini umpamanya mau membeli rumah. Nah, kemudian mungkin 50-50 ataupun kurang dari penghasilan, kurang dari tabungan suami, maka punya si istri itu digabungkan untuk membeli rumah. Nah, nanti mohon maaf ketika ketika suami meninggal, istri masih hidup atau kan kebalikannya. Maka di situ ada bukan gono-gono gini, karena di Islam itu tidak ada harta gono gini, yang ada adalah hak kepemilikan. Maka di situ punya perempuan, punya si istri itu berapa persen diambil dulu. Uang yang waktu dia kerja digabungkan bersama. Jadi gabungannya itu kira-kira berapa persen diambil dulu, itu miliknya si perempuan itu. Nanti yang dibagikan kalau suami yang meninggal berarti si istri mendapatkan bagian dari harta suami tersebut setelah membayarkan hutang-hutang suami dan wasiatnya suami. Jadi di situ makanya ketika digabungkan uang itu harus dihitung. Maksudnya dihitung berapa yang dilibatkan terhadap barang bersama atau beli mobil bersama gitu kan. Oh, ini ada uangku. Ya itu harus tertulis kalau bisa. Ya nanti biar enggak kacau gitu kan ketika ada masalah. Monggo. Jelas ya, Bu Susi, insya Allah ya. Ya, Ustazah. Ya, insya Lanjut. Allah. Berikutnya, lanjut. Ada Uria ya? Enggak, 27. Bismillahirrahmanirrahim. 279 ya. Mm-mm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesempurna-sempurnanya kaum mukminin perihal keimanannya ialah yang terbaik budi pekertinya di antara mereka itu, dan yang terbaik di antara kaum mukminin itu ialah yang baik sifatnya terhadap kaum wanitanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Mana Bu Rio? Jadi berlaku baik terhadap istrinya, memperlakukan istri dengan baik. Yang saya tangkap begitu sih, Ustazah. Di sini disebutkan akmalul mu'minina, seorang laki-laki yang beriman, dia dikatakan sempurna imannya seandainya akhlaknya itu baik. Yang dikatakan akhlak baik itu tentu dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Udah termasuk ke dalam kategori takwa kalau dia berbicara masalah akhlak. Dan ketika dia punya istri, dia pun akhlaknya kepada istri itu baik, memperlakukan istrinya baik. Kalau toh ada marah kepada istrinya, mungkin marahnya itu untuk menegur supaya istri tidak maksiat, supaya istri menjalankan aturan Allah. Umpamanya istrinya tidak sholat, tapi suaminya ini paham agama, maka pasti istrinya itu disuruh sholat. Maka ketika menyuruh sholat kepada istrinya, dia tidak langsung marah-marah, tidak langsung omongannya jelek, akan tetapi ya dinasehati, dibimbing bagaimana si istrinya itu supaya nurut di dalam melaksanakan ibadah sholat tadi. Jadi di dalam menyampaikan apapun kepada istrinya, insya Allah mungkin lemah lembut, dan seandainya agak keras pun tetap ada dalam situasi terkontrol gitu. Karena seorang laki-laki, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis lain, bahwa aku adalah orang yang paling takwa dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, terhadap istrinya. Jadi akhlak Rasulullah itu paling baik di dalam memimpin rumah tangganya. Walaupun istrinya banyak, tapi terpimpin oleh Rasulullah, semuanya diperlakukan baik dan gak pernah Rasulullah itu memarahinya.
Jadi kalau toh ada masalah dulu dengan para istrinya, sehingga Rasulullah itu meli'an ya kepada istrinya, itu pun Rasulullah hanya diam gitu, tidak ada marah-marah, tidak ada bentak-bentak kepada istrinya. Nah, dengan adanya diamnya itu, si para istrinya sudah paham. Kalau laki-laki sekarang kan bedanya 180 derajat. Enggak. Kenapa? Karena mereka itu jauh dari ajaran. agama. Monggo, ada yang ditanyakan. Iya. Baik terhadap kaum wanitanya itu tolok ukurnya apa Ustazah? Ada laki-laki yang baik tapi wanitanya itu enggak nerimo gitu loh. Malah Eh, menjajah suaminya kayak gitu. ya itu. Terus 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 kalau misalnya ya orang lain tuh ngelihatnya baik ya sama wanitanya, cuma satu kelemahannya eh itu apa namanya eh, 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 anggap aja punya wanita lain gitu atau mm, tapi mau nolong ya kayak cemburu gitu perempuannya gitu. Nah itu jadinya baik apa enggak itu laki-lakinya itu kalau gitu tolak ukurnya. selama si laki-lakinya itu mampu untuk poligami, berarti si istrinya yang dipoligami itu pasti dipenuhi untuk masalah adil di dalam pembagian waktu dan masalah harta. Jadi dipenuhi. Maka ketika Allah menakdirkan si perempuan itu dipoligami akan tetapi sudah dipenuhi segala keadilannya. Nah, di sini qadarullah si istri harus memang menerima karena itu sudah terjadi. Adapun masalah cemburu, yaitu berarti itu merupakan rahmat dari Allah kecemburuan itu. Dan itu dialami oleh para istri Rasulullah pun sama cemburu. Cuman keimanan para istri Rasulullah dan ilmu agamanya lebih tinggi daripada emosinya. Akhirnya emosinya terkendalikan. Kalau untuk perempuan sekarang masalah emosi itu tidak terkendalikan walaupun dia itu paham harus menerima takdir, tapi disesuaikan dengan kenyataan emosinya malah lebih tinggi gitu. Nah, si laki-laki pun di dalam hal melaksanakan kebaikan itu tetap dia itu harus paham agama gitu. Jadi dua belah pihak laki-laki dan perempuan tetap harus mengetahui hak dan kewajiban yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Gitu dok. Hmm. Hmm. Berarti ya anu ya kaum perempuan yang curhat curhat ya wis seperti biasanya lah kalau kumpul-kumpul kayak gitu oh, suamiku kayak gini itu belum tentu juga ya artinya Iya. belum tentu juga bahwa si laki-laki itu bener nggak baik ya siapa Tuh. tahu yang nggak baiknya itu ya justru di wanitanya itu ya. Ya, justru dianya. Maka dari itu, mohon maaf, ketika di rumah tangga itu ada masalah, jangan sampai dia itu membuka masalah itu kepada orang atau kepada semua orang. Kecuali kalau dia itu memang untuk cari solusi, sehingga bagaimana ini yang dicurhati itu, dan bercurhat nggak boleh kepada laki-laki, kepada mungkin bisa kepada orang tertentu yang dia itu bisa memberikan nasihat dan bisa memegang rahasia tersebut. Jadi begitu disampaikan curhat, dia malah ngomong-ngomong kepada orang, oh ternyata ini begini dan begitu si Anu, itu yang nggak boleh. Iya dong. Ya, 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 Monggo. ya. Ya lanjut, Bu Susi. Ya, lanjut. Ada Dokter Wiwin. Monggo. Oh, apa ini? Oh, Dokter Wiwin masih menyimak. Oke. Saya ya, Iya. 280. Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu ya. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau semua memukul hamba-hamba Allah yang perempuan." Maksudnya suami jangan memukul istrinya. Umar radhiyallahu anhu lalu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, para istri itu berani menentang pada suami-suaminya.
Oleh sebab itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran untuk memukul mereka yang tidak keras sampai menyakitkan. Selanjutnya beberapa kaum wanita sama berkeliling mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan para suaminya. Karena ada beberapa istri yang dipukul suaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar telah berkeliling beberapa kaum wanita mendatangi keluarga Muhammad untuk mengadukan perihal suami istrinya. Maka bukannya suami-suami yang sedemikian itu yang termasuk orang-orang pilihan di antara engkau semua kaum mukminin. Oh, Keamanannya. loh, kenapa kok yang disalahkan kok malah ini ya? Perempuan. Iya. Oh, maka bukannya suami-suami yang sedemikian itu yang termasuk orang-orang pilihan di antara engkau semua kaum mukminin. Oh, ini sampai ini membela ya Rasulullah. Jadi si wanita sampai mengadukan dan istilahnya menyebar-nyebarkan bahwa suaminya itu misalkan pernah memukul atau kejam atau bagaimana mengomong-ngomongkan gitu. Tapi Rasulullah menjawabnya karena itu sebenarnya suami-suaminya itu adalah pilihan mereka. Pilihan dari kaum mukminin gitu. Apakah begitu, Ustazah? Permasalahan di zaman Rasulullah juga mesti ada. Maka para istri, sahabat-sahabat mau mengadu kepada Rasulullah tentang para suaminya. Akan tetapi seandainya itu ada kejadian Rasulullah rohoso pidor bihinna, Rasulullah memberikan rukhsah atau memberikan toleransi untuk laki ya untuk memukul istrinya, akan tetapi memukulnya itu jangan sampai melukai. Ya memukul bagaimana ya supaya tidak melukai, artinya supaya si istri itu nurut gitu. Jangan sampai dia melakukan kemaksiatan, jangan sampai dia itu ngelama kepada para suaminya. Maka di samping dipukul itu dinasehati yang betul-betul nasihatnya sangat menggigit kepada para istrinya. Maka istrinya itu dididik oleh suaminya karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi para istrinya, maka dia harus betul-betul mendidik istrinya itu supaya dia melaksanakan ketaatan. Termasuk seandainya dia membangkang kepada suami, itu perempuan namanya perempuan tidak taat, maka suaminya itu harus berdakwah kepada istrinya supaya bagaimana istrinya tersebut menjadi taat. Dan kalau dia masih ngeyel, umpamanya dinasehati ngeyel, maka di situ boleh mengadakan pukulan kepada istri yang tidak melukai istri tersebut. Kemudian Rasulullah SAW didatangi juga oleh perempuan-perempuan yang banyak yang dia itu akan mengadu tentang para suaminya. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Laisa ulaika bihyarikum, katanya. Bukankah mereka itu pilihan dari para suami-suaminya itu? Jadi artinya si suami harus memperlakukan istrinya itu baik, jangan sampai ada para perempuan yang mengadu tentang suaminya. Berarti di situ menunjukkan akhlak para suaminya itu kurang baik kepada istrinya. Maka dari itu si suami itu harus betul-betul jangan sampai si istri itu mengadu kepada orang lain tentang dirinya gitu. Jadi itu kan zaman Rasulullah ya Ustazah. Kalau zaman sekarang bagaimana ini hadis ini terhadap Iya, ini pelajaran untuk si para suami. Jangan sampai si perempuannya itu, si istrinya itu mengadu kepada orang lain disebabkan kejelekan akhlak dianya gitu. Jadi kalau umpamanya suaminya itu akhlaknya baik dan sayang kepada istrinya, nggak mungkin si para istri itu akan ngomel, akan menyebar kejelekan suaminya, nggak mungkin gitu. Kalau suaminya itu baik. Itu Bu Susi. Monggo, Dokter Dia gimana dok? Iya. Oh, jadi yang ditegur ini suaminya ya? Kan iya, jadi istrimu itu pilihanmu sendiri ya toh. Jadi kamu harus memperlakukan dia sebaik-baiknya begitu ya? Iya. Jangan sampai kan Rasulullah dikelilingi oleh
perempuan-perempuan yang banyak untuk mengadu tentang permasalahan rumah tangganya gitu. Maka di situ Rasulullah, bukankah perempuan-perempuan itu pilihannya mereka gitu, pilihan kalian, pilihan para laki-laki. Maka dari itu didiklah gitu kan si perempuan tersebut, dan kamu memperlakukan kepada istrimu itu harus baik. Seandainya kamu berakhlak baik, nggak mungkin si perempuan itu mengadu kepada siapapun masalah suaminya gitu. Kecuali kalau dijodohkan ya Ustazah ya. Dijodohkan kalau ada mahabbah aman dok. Apa? Apa? Dijodohkan kalau ada mahabbah aman. Mahabbah apa? Malah beruntung. Mahabbah itu rasa cinta. kan udah nikah itu nanti adanya kan sakinah, mawadah dan rahmat. Nah, sebelum ada sakinah, mawadah dan rahmat, berarti di dalam ta'aruf itu kan ada rasa cinta. Nah, kalau tidak ada rasa cinta, ya sakinah, mawadah, warahmahnya itu akan terhambat. Tapi ketika sebelum nikah itu sudah ada rasa cinta, nah itu insya Allah akan bisa dilanjutkan ke sakinah, mawadah, dan rahmatnya. Kemudian kalau itu dijodohkan dan ketika dijodohkan itu pada cocok itu satu sama lain, yaitu beruntung. Tapi ketika dijodohkan tidak ada rasa cinta, sebagaimana kan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, dia dinikahkan oleh orang tuanya. Kenapa waktu itu dia mau dinikahkan oleh orang tuanya? Karena perempuan ini solehah, dia berbakti kepada orang tuanya, mengikuti keinginan orang tuanya. Tapi setelah dinikahkan, dia tidak ada rasa cinta kepada suaminya, maka mengadu kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu mau lanjut nikah atau mau lanjut berumah tangga atau dicerai? Akhirnya si perempuan itu minta cerai, diceraikan lah. Ya, gitu dok. Gimana? Ya, 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 ya. Ya enggak apa-apa ya gitu ya. Artinya sebagai anak dia sudah dapat pahala nurutin berbakti pada orang tua, tapi sebagai istri dia minta cerai ya karena enggak ada cinta itu ya enggak apa-apa begitu ya. Iya, nggak ada cinta itu nggak enak loh. Harus ada cinta. Artinya bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tapi dibenci sama Allah itu Ya. apa namanya, nimbang-nimbangnya itu gimana? Perasaan cintanya dulu gitu kan, ini berarti si cewek itu kan memikirkan perasaan cinta, aku enggak cinta kok, ya sudahlah cerai aja gitu ya, enggak apa-apa gitu berarti ya. Ya, karena waktu ada seorang laki-laki yang mau menikahi di zaman Rasulullah, seorang sahabat mau menikahi kepada perempuan. Maka Rasulullah bertanya, kamu sudah mengetahui nggak calon istrimu? Belum. Maka Rasulullah pergilah, lihatlah dia, kira-kira ada nggak yang menarik perhatianmu untuk kamu nikahi, katanya. Di situ kan berarti kan si perempuan itu kan dia tidak untuk perempuan itu tidak wajib memakai cadar kan. Jadi begitu melihat wajahnya aja kan sudah kelihatan ada rasa cinta itu. Itu kan yang dipandang wajah yang pertama. Ya seperti itu. Terus si ceweknya ngintip gitu ya. Suka enggak kira-kira gitu ya. Ya, kalau ada rasa cinta dilanjutkan, kalau nggak ada ya bagaimana. Lanjut. Oke. Monggo siapa? Bu Susi. Dokter Diah ya. Iya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah harta benda dan sebaik-baik harta benda dunia itulah wanita yang solihah. Walah, jadi kalau kita itu solihah, kita itu harta benda yang sebaik-baiknya. Iya. Kita berusaha lah untuk solehah supaya kita tidak terkalahkan oleh dunia dan seisinya. Ustazah radhiyallahu anhuma itu apa tuh artinya? Radhiyallahu anhu, ada anhuma, ada Anhu ya, ada anhum juga. Rodia semoga meridoi Allahu Allah anhuma dari mereka berdua. Satu,
an Abdillah ibni Umar bin As. Jadi ya ayahnya, ya anaknya didoakan. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Oh, oh, oke. Lanjut. Selesai ya bab ini? Bab baru. Iya. Bab baru. Nah, tentang hak suami istri. Silahkan. Siapa Sus? Ya, berikutnya eh, Dokter Ari ya. Ya, Hmm, hak suami atas istri yang wajib dipenuhi oleh istri. Allah Ta'ala berfirman, kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita, istri-istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya. Juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Oleh sebab itu, kaum wanita yang solihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu ketiadaan suaminya. Sebagaimana yang diperintah untuk menjaga dirinya itu oleh Allah. An-Nisa 24. Keterangan, menilik isi yang tersirat dalam ayat di atas, maka Allah Ta'ala sudah memberikan ketentuan yang tidak dapat diubah-ubah atau sudah merupakan sunnatullah, yaitu bahwa keharmonisan rumah tangga itu, manakala lelaki dapat menguasai seluruh hal ihwal rumah tangga, dapat mengatur dan mengawasi istri sebagai kawan hidupnya dan menguasai segala sesuatu yang masuk dalam urusan rumah tangganya itu, sebagaimana pemerintah yang baik pasti dapat menguasai dan mengatur sepenuhnya perihal keadaan rakyat. Manakala ini terbalik, misalnya istri yang menguasai suami atau sama-sama berkuasanya, sehingga seolah-olah tidak ada pengikut dan yang diikuti, tidak ada pengatur dan yang diatur. Sudah pasti keadaan rumah tangga itu menemui kericuhan dan tidak mungkin ada ketenangan dan ketentraman di dalamnya. Ringkasnya, para suamilah yang wajib menjadi qawamun, yakni penguasa, khususnya kepada istrinya. Ini dengan jelas diterangkan oleh Allah perihal sebab-sebabnya, yaitu kaum lelakilah yang dikaruniai Allah Ta'ala akal yang cukup sempurna. Memiliki kepandaian dalam mengatur dan menguasai segala persoalan. Juga kekuatannya pun dilebihkan oleh Allah bila dibandingkan dengan kaum wanita, baik dari segi pekerjaan ataupun peribadatan dan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, suami mempunyai pertanggungan jawab penuh untuk mencukupi nafkah seluruh isi rumah tangga itu. Oleh sebab itu, istri itu baru dapat dianggap solihah apabila ia selalu taat pada Allah, melaksanakan hak-hak suami, memelihara diri di waktu suaminya tidak di rumah, dan tidak seenaknya saja dalam hal memberikan harta yang menjadi milik suaminya itu. Dengan demikian, istri itu pun pasti akan dilindungi oleh Allah dalam segala hal dan keadaan. Juga ditolong untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang dipikulkan kepadanya mengenai urusan rumah tangganya. Ada, Jadi, ya, bagaimana? jadi suami itu adalah yang bertanggung jawab atas rumah tangganya karena sudah diberi kelebihan oleh Allah baik secara fisik maupun akalnya untuk mengatur dan memimpin rumah tangganya. Sedangkan istri itu harus taat sesuai yang tadi bahwa memelihara diri, menjaga harta suaminya, itu Ustazah. Suami ataupun istri, mereka berdua tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajiban kalau dia tidak memahami ilmu agama. Jadi dua belah pihak, suami atau istri, dia harus paham Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika dia melaksanakan rumah tangga, mana hak saya dan mana kewajiban saya. Suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Maka dengan ilmu agama lah dia akan mendapatkan sakinah mawadah di dalam berbagai aspek ketika dia mengarungi bahtera rumah tangga.
Itu. Jadi dengan ilmu agama lah dia akan bisa mencapai kebahagiaan dunia. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmunya, ya akhirnya yang muncul apa? Ego masing-masing. Sehingga bla 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 bla, menurutnya dua belah pihak tidak terkendali. Maka dari itu di Islam itu seorang laki-laki yang dia itu betul-betul dikatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa itu dibolehkan dia menikah kepada perempuan ahli kitab. Artinya kepada Yahudi ataupun Nasrani itu dari pihak laki-lakinya. Saat masalahnya apa? Ketika si suami itu dia menjadi suami dari si istri tersebut, dia tidak akan terkalahkan oleh si istrinya sehingga insya Allah si istrinya itu akan nurut dan akan taat dengan hasil didikan suaminya yang memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan fisik dan kekuatan berbagai segala-galanya yang diberikan oleh Allah kepada dia. Akan tetapi si perempuan pun dia istilahnya akan banyak mengalah walaupun dia itu tahu bahwa ini adalah suami kok seperti ini, tapi dia itu akan mengalahnya, dia tidak akan berbicara di luar prosedur agama. Pasti dia itu akan selalu mentaatinya. Seandainya ada permasalahan, nanti akan dua belah pihak itu insya Allah mungkin akan bermusyawarah, akan dibicarakan bahwa ini adalah menyimpang dari agama. Jadi enggak mentang-mentang si perempuan itu paham agama, laki-lakinya tidak paham, maka berbicaranya seenaknya aja menghina kepada para suaminya itu tidak ada. Jadi yang akan bisa mendampingi kehidupan dia untuk menyampaikan hak dan kewajibannya dua belah pihak dengan tuntunan agama. Itu dok. Iya. Dengan ilmu lagi kembalinya. Ya, Ustazah, yang saya kadang-kadang masih agak ya gimana ya rancu gitu ya. Gimana? Antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu kan lebih kaya Khadijah kan? Iya, betul. Bukan lebih kaya lagi. Terkaya. Rasulullah. Ya. Terus dalam hal mencukupi nafkah itu kan ya apa? Soalnya kan rasanya itu banyak yang meniru zaman sekarang itu istrinya kaya, artinya laki-lakinya itu nebeng gitu loh. Rasulullah ketika beliau sebelum menjadi suami daripada Khadijah, beliau kan kerja di Khadijah, malah itu adalah khodamnya. Kalau itu kan seolah-olah kalau bahasa kita ini kan karyawannya Khadijah. Tapi ketika Khadijah sudah menjadi istri daripada Rasulullah, maka beliau samina wa atonya terhadap Rasulullah. Adapun masalah nafkah seperti itu, Khadijah banyak mengorbankan ketika Rasulullah mendakwahkan dan beliau diangkat untuk berdakwah tentang agama. Rasulullah kan terhalang di dalam mencari nafkah untuk istri karena masalahnya harta Khadijah itu justru berlimpah dan digunakan oleh Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Maka di situ kalimatnya dengan adanya Khadijah menyerahkan seluruh hartanya dan dihabiskan untuk menegakkan agama Allah, seperti mohon maaf kan ketika Rasulullah berdakwah yang membiayai kan hartanya Khadijah gitu kan. Kemudian makan bersama itu adalah harta Khadijah. Maka bukan dalam arti Rasulullah tidak menafkahi kepada beliau, karena Rasulullah itu terhalang di dalam melaksanakan dakwah. Maka harta Khadijah itu keseluruhannya itu dihibahkan untuk menegakkan agama Allah. Nah, kalau rancunya sekarang ini, ya perempuan itu bukan untuk berjuang di dalam agama Allah, bahkan seandainya ada kurang di dalam rumah tangga, si perempuan itu seolah-olah pelit. Kamu nggak bisa menafkahi dan penghasilannya seorang istri kadang-kadang lebih besar daripada suaminya. Maka disitulah ngelamanya seorang perempuan yang tidak paham ilmu agama. Itu dok.
dijadikan harta di jalan Allah, termasuk Rasulullah makan di situ pun itu termasuk berjuang di jalan Allah gitu. Karena Rasulullah kan sudah diangkat menjadi Rasul. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, Ustazah. Iya, jadi Ustazah, eh, jadi ketika menikah Khadijah dengan Rasulullah itu waktu itu belum diangkat jadi Rasul ya Ustazah? Tapi Rasulullah punya penghasilan dari hasil kerja di sebelumnya juga kan Rasulullah sudah bekerja, dan setelah ikut ke Khadijah berarti Rasulullah ikut bisnis dengan Khadijah, maka penghasilannya Rasulullah banyak, sehingga mas kawinnya ke Khadijah itu kalau nggak salah 60 kambing apa 60 unta gitu waktu itu. Saya lupa lagi dalam hal masalah itu. Itu banyak sekali harta Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak dikatakan miskin-miskin amat, tidak gitu. Dan ketika di situ Rasulullah menjalankan dan melanjutkan bisnisnya itu tetap, jadi penghasilannya itu tidak diambil beliau, jadi dinafkahkan kepada istrinya gitu, dan makin barokah. Maka Rasulullah tidak bisnisnya itu ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan itu adalah perintah dari Allah, dan Khadijah tidak ngelama, bahkan Khadijah itu hartanya itu dijadikan pendukung untuk menegakkan agama Allah. Maka ketika nikah dengan Aisyah, dengan istri-istri yang lain kan suka menceritakan Rasulullah tentang Khadijah gitu. Sehingga Aisyah itu kan cemburunya ya kalau bahasa kita udah mati, udah perempuan yang udah tua gitu kan. Udah peyot kok masih dibicarakan gitu. Nah, di situ cemburunya Aisyah. Maka apa jawab Rasulullah? Bagaimana saya mau bisa melupakan Khadijah, katanya. Semua kekayaannya itu adalah dihibahkan untuk menegakkan agama Allah, dipakai untuk berjuang menegakkan agama Allah. Maka saya bisa seperti menghilangkan Khadijah itu bagaimana gitu. Nah, itu. Di semua hartanya untuk dijadikan fisabilillah semua. Itu Bu Susi. Itu setelah Rasulullah diangkat ya Ustazah. Jadi ketika belum menikah itu kan statusnya sebenarnya waktu itu Rasulullah sudah kaya ya. Artinya ketika menikahi menikahi Rasulullah artinya menjalankan bisnisnya Khadijah itu bukan karena semata-mata dia nebeng, tapi dia punya kemampuan untuk menjalankan tidak sama sekali. Tidak ada istilah nebeng seperti laki-laki sekarang. Dia mencari perempuan yang karir karena ya itu, di balik karirnya itu dia ingin istirahat. Dan itu merupakan, dalam hadis dikatakan, cukuplah seorang laki-laki yang apabila dia itu mampu, tapi tidak menafkahi yang wajib dia nafkahi. Artinya seorang laki-laki kalau dia itu tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya, itu merupakan dosa, padahal dia mampu. Gitu. Kan ada laki-laki yang sekarang, istrinya yang kerja, dianya enggak, malah gitu. Cukuplah dosa bagi laki-laki. Nebeng, iya. Ya bahasa kitanya mungkin nebeng gitu. Ya, monggo, wallahu alam, silahkan lanjut. Itu kalau istri dapat suami yang nebeng kayak gitu, itu itu muhasabah dirinya ya apa? Salah istrinya bodoh, nggak bisa milih, atau dia mungkin punya dosa tertentu apalah yang itu menjadi ujiannya, atau ya wis memang garis hidupnya kayak gitu. Saya tuh kadang mikir kalau misalnya ada ada yang kayak gitu, ini dia punya dosa apa sih kok sampai kebujuk kayak gitu loh. Paham ya katanya? Waktu sebelum nikah kan masa ada perempuan yang mau dinikahi oleh laki-laki pengangguran, Dok? Apakah ada perempuan yang, dan orang tuanya kan begitu mau melamar anaknya nanya kerja di mana, kan ditanya kerjaan gitu kan, biasanya rata-rata seperti itu. Kalau dia tidak punya kerjaan, ya mungkin oleh orang tuanya ditunda dulu gitu, sehingga dia punya kerjaan dulu gitu.
paling tidak mohon maaf kerjaan itu bukan seperti memiliki usaha yang besar-besar, tapi kan paling tidak dia ya saya pokoknya jualan gitu ataupun apa. Jadi punya penghasilan lah paling tidak. Karena untuk menafkahi istrinya itu dari mana kalau dia tidak punya penghasilan. Oke lah kalau pertama umpamanya si istri, si suami itu, si istri bisa mau nikah karena memang si laki-laki punya penghasilan dan dia siap menerima apa adanya yang dia ketahui dari hasilnya itu. Nanti lama-kelamaan setelah mungkin 10 tahun berkeluarga sampai punya anak, tahu-tahu mungkin si suami itu di PHK ataupun dia itu ada kebangkrutan. Nah, maka di situ kan kerjasama apa mungkin dikompromikan bagaimana supaya saya ini bisa usaha atau mungkin si perempuan itu kalau umpamanya Anda tidak bisa mungkin saya bisa bekerja dulu kan sekarang itu rata-rata seperti itu. Nah, dalam hal itu si suami jangan keenakan nganggur akhirnya nganggur seterusnya. Enggak seperti itu, tapi kalau dia itu niatnya karena Allah mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya dan si istrinya pun dilarang udah nggak usah kamu kerja biar aku yang nyari. Insya Allah Allah pasti akan memberikan pekerjaan kepada dia. Kalau betul-betul si suaminya itu berusaha karena Allah, karena itu kan perintah dari Allah untuk mencarikan nafkah. Pasti Allah akan memberikan jalan. Insya Allah seperti itu dok, yang saya pahami berdasarkan Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua misalkan anak ada married by accident, itu yang laki-lakinya itu masih remaja, ya dua-duanya itu masih remaja, itu sebaiknya dinikahkan atau tidak? Kalau remaja kan belum punya kerjaan kayak gitu. Ya. Itu sebetulnya sikap Ya. orang tua gimana? Di dalam hadis dikatakan begini kalimatnya, kalau si anak itu sudah ada syur gitu, sudah ada syahwat gitu, maka jangan dibiarkan. Apalagi dia udah punya calon, lebih baik dinikahkan. Adapun masalah si laki-laki tadi kan istilahnya dia memiliki prospek gitu kan untuk bisa bekerja ke depannya. Ya sabar dulu aja si orang tua karena melihat si anak itu mungkin lagi kuliah atau dia itu lagi masa bekerja, mau mencari kerjaan gitu. Maka jangan dia dibiarkan untuk berdua dalam keadaan tidak menikah padahal syahwatnya sudah tinggi. Maka ketika dinikahkan insya Allah itu mengamankan di dalam masalah agama. Adapun masalah belum dapat pekerjaan karena si laki-laki tadi kan masih kuat dan memang dia itu akan mencari kerjaan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk dia bisa bekerja. Dan di Al-Quran pun jelas, seandainya dia itu miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada si laki-laki tersebut untuk menafkahinya. Itu di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah. Jadi ada janji seperti itu. Jadi orang tua jangan membiarkan. Dan dalam hal itu, seandainya orang tua itu memiliki rezeki, ya di-cover dulu di dalam masalah makannya gitu. Ya seperti itu. Insya Allah. Jadi jangan membiarkan itu dalam arti ya sudah dinikahin orang tuanya yang nanggung dulu sementara sampai bekerja gitu ya, Ustazah ya. Ya, karena masalahnya ini kalau dibiarkan akan terjadi maksiat, itu yang bahaya. Tapi seandainya ditunda dulu itu tidak akan jadi maksiat, insya Allah itu baik-baik saja. Tapi kalau sudah kelihatannya yang ini ya dua-duanya kelihatan pada demennya gitu, sehingga kalau orang tuanya melarang itu bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, malah nanti jadi pencemaran gitu. Karena ketika dua belah pihak sudah memiliki syahwat yang tinggi, siapapun seolah-olah tidak bisa dilihat gitu. Ya, dan syahwat itu mendominasi laki-laki dan perempuan, hambanya Allah itu bahayanya itu. Lebih baik begitu dinikahkan kan istilahnya aman dan baik dalam Malah agama. dosa ya kalau tidak. Ya. Mau tanya, ya, ini yang tadi kembali yang tadi itu kalau seandainya si suami awalnya memang bekerja, kemudian dia PHK, kemudian cari kerja susah, kemudian keenakan nebeng istrinya, misalnya gitu.
istrinya lama-lama sebel. Ya, Lama sebel. Dia pokoknya sudah gamblok gitu aja. Padahal punya anak, kan harus segala macam biaya tambah banyak. Tapi dia juga akhirnya tenang-tenang merasa nyaman dengan istrinya. Lah istrinya ini boleh nggak, kalau sudah mewangkel gitu yang kesel gitu misalkan, terus dia minta cerai itu boleh nggak? eh, saya jelaskan dulu dari pertama. Ketika si laki-laki itu dia paham agama dan dia memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, pasti dia akan berusaha. Karena dia takut sama Allah, saya ini punya anak dan istri, tanggung jawab saya, sedangkan saya ini tidak punya penghasilan, tapi saya berusaha ingin mencari penghasilan. Nah, itulah semangat seorang muslim yang dia itu didampingi dengan ilmu agama, karena teorinya memang seperti itu. Tapi ketika si para laki-laki tadi jauh dari agama dan walaupun dia paham, akhirnya tidak dijalankan pemahamannya itu, akhirnya kan yang menjadi sebel dari pihak perempuannya. Bolehkah dia minta cerai? Boleh, karena masalahnya dia sudah tidak mampu menafkahi lahirnya. Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi itu termasuk fujur syar'i. Kenapa Anda minta cerai? Karena saya tidak dinafkahi oleh si itu. Jadi saya makan dari mana? Anak saya dari mana? Boleh minta cerai seperti itu? Boleh. Iya. Iya, makasih. Ya, monggo Bu Susi lanjut siapa? Berikutnya Bu Dr. Ana ya. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi istri itu tidak mendatangi ajakannya tadi, lalu suami menjadi marah pada malam harinya itu, maka para malaikat melaknat mengutuk istri itu sampai waktu pagi. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi memang tidak boleh menolak ya kecuali ada uzur, mens, atau lagi sakit, ya, misalkan gitu. Itu ya Dan bahkan ketika perempuan sakit pun, kalau dia masih bisa melayani, ya samina wa atona aja gitu. Ya, seperti itu. Iya. Nah, itu merupakan ibadah, boleh jadi mohon maaf dengan adanya pelayanan tersebut, fisik-fisiknya si perempuan tergerakkan, akhirnya insya Allah mungkin jadi sehat. Insya Allah mungkin seperti itu. Saya pernah dengar, karena misalnya wanita yang minta, itu pahalanya bisa 3 kali lipat, itu benar nggak, Lebih banyak. Pernah dengar atau pernah ada yang bercerita, ya lupa saya. Saya belum pernah menemukan itu. Akan tetapi kalimatnya di dalam kitab buku dulu Jen hak suami istri, ketika ya pre-play gitu antara suami dan istri, mohon maaf memegang jari jemarinya itu, maka si perempuan itu dan si laki-laki itu digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Sampai seperti itu gitu. Nah, kecuali kalau umpamanya si perempuan yang meminta itu saya belum menemukan. Iya. 3 kali lipat itu pahalanya saya belum menemukan. Cuma di dalam pelayanan si ajak suami seperti yang baca oleh kita sekarang. Iya, lanjut. Ustazah, tapi diem-dieman 3 hari kan boleh? Biasanya 3 hari, setelah 3 hari nggak boleh diem-dieman lagi ya. Gitu. Iya, tapi maksudnya pas 3 hari, pasti dalam 3 hari itu suaminya minta gitu loh. Wah, meminta, dan itu si perempuan yang solehah itu pasti samina wa atona, ikut aja. Ya boleh jadi kan dari situ insya Allah mawadah warohmatnya itu akan berjalan lah sama dia. Ya sama rumah tangga itu. Nggak boleh, jadi ya kenapa sih ditolak gitu? Kenapa? Kalau kita sebagai perempuan yang paham ilmunya, dan kita ini sebagai berusaha untuk jadi perempuan yang soleha, kenapa enggak gitu? Dan itu untuk memejamkan mata suami supaya dia tidak jelalatan kepada perempuan lain. Seandainya kita egonya tinggi di situ,
karena lagi musuh-musuhan gitu, lagi tidak baik, diajak pun kita seolah-olah jual mahal gitu. Akhirnya suami begitu ngelirik yang lain, kita yang rugi gitu ya. Nah seperti itulah dok, kita harus banyak perhitungan juga. Ya gitu dok. Alah, suaminya nebeng sih soalnya. Sudah nebeng minta jatah terus. Ya mohon maaf, itu kan ya itu Masya Allah, itu si suami ya jangan nebeng lah, usahakan dia harus punya harga diri, harus punya harga diri dong. Iya, Ya, iya, iya, iya. kalau paham agama dia malu malah sama Allah malunya, di samping malu sama tua. Iya, maksudnya sebagai kita yang sebagai perempuan gitu, kalau kayak gitu kan rasanya mangkel lah, Ustazah. Itu tetap tetap kalau suami minta kita ndak mau, tetap dilaknat ya sama malaikat ya. Iya, itu berlaku untuk siapapun, berlaratnya sampai di pagi hari itu tidak dilayani seperti itu. Ya kita makanya tadi kan kembalinya ke dalam masalah ilmu. Gimana lagi nggak apa-apa. Istilahnya bibir dia itu tidak, si perempuan itu bibirnya tidak berbicara tapi hatinya itu tadarus gitu. Udah biarin aja. Mungkin itu pernah terjadi kepada kita juga gitu. Tapi kan kita sebagai perempuan yang soleha insya Allah lah, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Oke, lanjut. Bu Susi, monggo. Siapa? Iya, ter Anda ke Uria atau Dokter Ari? Saya Tadi ya. urutannya Ari dulu. Oh, Ari Dokter dulu. Ari ya, semoga. Saya ya, Iya. Iya. 283. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada halal, yakni haram bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah, sedangkan suaminya menyaksikan, yakni ada, melainkan dengan izin suaminya itu, dan tidak halal mengizinkan seseorang lelaki lain pun untuk masuk rumahnya, baik lelaki lain mahramnya atau bukan, kecuali atas izin suaminya. Muttafaq alaih. Gimana dok? Ini kalau mau berpuasa sunnah harus izin suami. Dan Iya. ini tidak boleh mengizinkan lelaki masuk ke rumahnya, termasuk mahramnya maksudnya, Ustazah. Kalau mahramnya kan seperti adik kita kan, Iya. itu mahram kita ya boleh masuk, Boleh. nggak masalah ya. Ini baik lelaki lain mahramnya. Oh, lain mahram. Maksudnya bukan mahramnya. Laki-laki sekelasnya gitu kan, laki-laki lain, kecuali kalau di rumah itu ada anaknya gitu kan. Kemudian ada ipar atau kakak atau adik dari suami, tapi di rumah ada anak-anak. Ya itu pun kebutuhannya apa, keperluannya apa, jangan ditinggalkan mamahnya oleh anaknya, nggak boleh dengan ipar suami. Itu pemahaman yang terakhir seperti itu. Dan yang pertamanya itu tidak halal seorang perempuan puasa. Di sini Allah sebenarnya sayang ya kepada para suami, sehingga padahal si perempuan itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah masalah puasa, tapi Allah memberikan kemudahan kepada si para suami. Kalau toh mau mengizinkan dia puasa silahkan, kalau tidak mengizinkan si perempuan mentang-mentang solehah jangan memaksa untuk puasa sunnah. Monggo, bagaimana dok? Iya, jelas Ustazah. Monggo, lanjut Bu Susi. Ya, Uria ya. Selanjutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang dari engkau sekalian itu adalah pengembala.
dan semuanya saja akan ditanya perihal pengembalaannya. Seorang amir, pamong, peraja adalah pengembala, orang lelaki juga pengembala pada keluarga rumahnya, orang perempuan pun mengembalakan pada rumah suaminya serta anaknya, maka dari itu semua dari engkau, sekian itu adalah pengembala dan semuanya akan ditanya perihal pengembalaannya. Mutafik alaih. Punya tanggung jawab, kita ini punya peran, punya tanggung jawab, sehingga nanti pada saat kita ditanya apa yang sudah peran kita, apa yang sudah dilakukan, tanggung jawab kita, apa yang Jadi semua hamba Allah itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang akan memimpin sesuatu yang dipimpinnya. Seorang pejabat, dia itu akan diwafatkan oleh Allah. Bagaimana dia di dalam menyikapi rakyatnya itu? Apakah dia itu amanah, adil, dan memang memakmurkan kesejahteraan rakyatnya, atau bagaimana? Atau dia memperkaya diri sendiri dari jabatan tersebut? Itu semuanya akan jelas akan ada di dalam bab hal pemerintahan tersendiri. Itu jelas sekali ketika Allah memberikan amanah, dia diangkat oleh Allah sebagai seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya, maka dia ketika mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka haramlah sorga bagi dia. Nah, seperti itu. Jadi termasuk kita ini menjadi pemimpin yang mungkin kalau kita punya karyawan, dari karyawan dan karyawati kita. Kalau kita mungkin di kelas sebagai pemimpin, sebagai guru dari murid-murid kita. Dan di rumah sebagai pemimpin, di dalam memimpin rumah tangga. Terus apa yang sudah kita kerjakan, maka orang tersebut tidak akan bisa mengerjakannya sesuai dengan amanah yang diamanahkan oleh Allah kalau dia tidak paham ilmu agamanya. Maka ketika dia paham ilmu agamanya, karena agama itu mencakup berbagai aspek, sehingga seseorang yang diamanatin tersebut, dia insya Allah akan memperhatikan yang dikelolanya itu. Sehingga dikatakan seseorang yang dia itu bekerja di suatu pekerjaan, dia itu sebagai kasir ataupun sebagai khodamnya, kemudian dia jujur terhadap perusahaan, terhadap juragannya, dan dia taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala double. Sampai seperti itu. Jadi kita dituntut untuk jujur dan untuk betul-betul mengelola secara aman. Ya itu Bu Ria, insya Allah seperti itu. Istilahnya pengembala ya. Ya, sebagaimana kan Enggak, mohon maaf. Ini kan saya pernah mendengar itu celotekan teman-teman itu yang non muslim itu kan juga istilahnya juga gembala ya. Terus kemudian kalau kami muslim itu dianggap kambing yang tersesat. Apakah ini orang non muslim itu ngambil ini ya, pengembala ini ya istilahnya. Ketika kita tahu ilmu, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan janganlah engkau Allah tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang sesat, malah dialah yang sesat. Kalau ingin tahu. Iya, istilahnya itu loh saja pengembala. Pengembala di sini mananya, seperti maaf, kita kan punya kambing banyak, maka kita ini yang mengembalakan. Ketika kita mengembala, pasti kambing itu akan kita perhatikan. Kalau di situ dia itu akan celaka, maka oleh kita ini dihalau supaya dia itu tidak masuk ke tempat itu. Maka ketika ada kambing yang kelaparan, maka kita pun mencarikan makanannya untuk dia. Jadi kita sebagai pengembala itu betul-betul akan amanah, akan memperhatikan kesejahteraan yang digembala kita, kesejahteraan kambing, keselamatan kambing, segala-galanya yang berkaitan dengan kenikmatan si kambing itu, maka kita itu tanggung jawab gitu. Itu sebagai pengembala gitu. Iya, cuman mereka seperti itu, orang-orang mukmin itu dia itu adalah kambing-kambing yang tersesat. Kambing tersesat itu. Makanya sebagai pengembala jangan sampai ada kambing yang tersesat. Nah, kita ini sebagai orang muslim jangan sampai kita ini ada sesuatu yang kita pimpin, jangan sampai dia itu sesat.
Berarti kalau ada yang digembalakannya itu sesat, berarti dia itu tidak amanah gitu. Ya kalau dia mengolokkan gitu karena pemahamannya beda dengan kita, sehingga kan dia ujungnya itu mengolok-olokkan kita. Maka ketika mengolok-olokkan kita berarti pasti gini aja, dia itu akan mati, saya pun akan mati. Jadi semua pun akan diminta pertanggungjawaban. Malah nanti di hadis itu dikatakan begini, bahkan di dalam Quran pun dikatakan begini. Padahal dengan aku itu katanya sama gitu. Kamu dengan aku itu waktu di dunia sama gitu. Satu kampung, bahkan kemana-mana kan dekat. Tapi kenapa kamu ke sorga, aku ke neraka? Sampai begitu orang yang tadi mengatakan gembala itu. Kalau dia wafatnya dalam keadaan tidak memeluk Islam. Wallahu a'lam. Begitu Bu. Ya. Terima kasih. Tapi yang pasti orang Nasrani enggak nyontoh kita untuk istilah Kayak gembala nyontoh itu enggak istilahnya nyontoh. gembala enggak? Enggak nyontoh, soalnya duluan Nasrani sih. Nabi Isa-nya kan ada duluan 600 tahun sebelum Maksudnya Rasulullah. nggak nyontohnya itu bagaimana, Dok? Kan Itu orang Taurat Nasrani. kitabnya kan sebetulnya dari kitab, apakah gitu saja Al-Quran itu penyempurnaan dari kitab-kitab suci sebelumnya, ataukah Al-Quran ini munculnya murni Al-Quran? Bukan penyempurna, tapi kalimatnya musodikon di dalam Al-Quran itu. Musodikon membenarkan. Kalau di dalam masalah bangunan, memang diibaratkan. Allah itu kan membuat bangunan. Bangunan itu satu dihuni oleh mulai dari nabi-nabi. Nah, bangunan ini disempurnakan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan yang ada di dunia ini umpamanya beriman, berarti sempurnalah bangunan itu. Bukan dalam arti di dalam masalah syariat. Kalau di dalam masalah syariatnya atau kitabnya, itu semuanya bahwa fungsinya Al-Quran kepada Injil, Taurat, Zabur dan lain-lainnya itu membenarkan, bukan menyempurnakan. Karena Taurat dan Injil pada waktu itu ketika umatnya melaksanakan apa yang ada di dalam kitabnya sudah sempurna. Dan semuanya kalau beriman itu akan masuk surga pada masanya. Maka sekarang masanya Nabi Muhammad, seandainya dia masih berkata, aku kan udah duluan gitu. Berarti dia tidak mempersaksikan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka barang siapa yang tidak di dalam Muslim kan jelas itu barang siapa yang dari golongan ahli kitab, dia tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah dan dia mengetahui risalahku, artinya Al-Quran dan Sunnah itu adalah dari Allah. Barang siapa yang tidak mengimaninya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tuh seperti itu. Hadisnya jelas, Qurannya jelas. Begitu, Dok. Bukan penyempurna karena pada masanya kitabnya itu atau ajarannya itu ya sudah sempurna untuk zaman itu ya. Gitu ya maksudnya Ustazah? Iya. Makanya di dalam Quran kan dikatakan untuk ahli kitab, barang siapa yang tidak dia melaksanakan Taurat dan Injil, maka dia termasuk orang yang fasik. Itu mananya bukan dalam arti kalau dia itu sekarang orang Yahudi, tidak mengikuti Tauratnya, dia termasuk orang-orang yang fasik. Tuh kan kita diperintah untuk mengikuti Taurat. Taurat yang mana, Injil yang mana. Jadi semuanya yang ori, yang asli, yang asli. Nah, ketika mereka itu yang asli, di situ kan ada perintah. Dan Nabi Isa mengatakan, diceritakan di dalam Al-Quran surat Sof ayat 6, ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya ini aku adalah utusan Allah dan hamba Allah. Kemudian aku memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul terakhir dan Nabi terakhir namanya Ahmad. Maka di sisi lain apabila datang kepada kalian ya harus beriman gitu. Diperintahkan mereka supaya beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata mereka itu bukan mengimani, malah menuduh yang lain-lain kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam surat apa itu yang awal-awal entah di Al-Ali Imran atau di An-Nisa kata-katanya wala takunu awwala kafirin bih. Wahai ahli kitab, janganlah kamu orang yang menolak terhadap Al-Quran. Jadi seharusnya mereka ahli kitab dan
Taurat itu dan orang ahli Taurat dan Injil itu memberikan contoh supaya mengimani kepada Nabi Muhammad. Malah mereka itu realitanya menolak akan kedatangan Nabi Muhammad. Maka malah dia mempengaruhi umatnya Nabi Muhammad itu supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sampai sekarang. Misionarisnya itu seperti itu menghancurkannya. Nah, termasuk di dalam berbagai aspek kehidupan supaya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu realitanya, Dok. Yang nyontoh itu tadi maksudnya gini loh, ada istilah gembala itu loh. Itu kan populernya di Nasrani. Yesus adalah gembalaku. Kita adalah domba-dombanya. Itu kan populer di situ. Ternyata ada hadis juga yang pakai istilah gembala juga. Itu aja sih tadi itu. Iya. Iya, Dok. Ya. Iya. Tapi kita mengartikan gembalanya itu bagaimana ya? Iya, betul. Iya. Ya. Ustazah, sudah mau habis ya. Tapi ini boleh nggak dipanjang dikit ya? Ini tadi kan saya berpikir semua adalah penggembala ya, tidak terkecuali laki dan perempuan. Nah, saya punya keponakan, jadi waktu itu umur SD ya, kena sakit di pondok umur SD ya. Jadi belum sempat menikah kan, akhirnya meninggal. Itu apakah pertanggungjawabannya sebagai pengembala juga dikenakan pada anak yang masih belum Balik. berkeluarga? Iya, berkeluarga Tapi ya. Sudah di atas 15 tahun umurnya. Insya Allah sudah. Ya. Baliknya laki-laki di dalam Islam dibatasi sampai mulai dari 15 tahun. Di bawah 15 tahun kan dia mau ikut perang sahabat, maka tidak dibolehkan. Nanti kamu kalau sudah tumbuh bulu ataupun usia 15 tahun itu, maka itu termasuk balik. Nah, maka ketika dia balik, dia memiliki catatan tersendiri. Adapun di dalam masalah umpamanya sudah 20 tahun dia meninggal, itu bagaimana mengembalanya? Mengembalanya terhadap dirinya sendiri. Terhadap diri sendiri itu kan kalau orang tuanya mendidik agama, dia pasti akan memperhatikan terhadap amanah yang diamanahkan oleh Allah. Dia bakti kepada orang tuanya bagaimana, kemudian dia bakti kepada Allah bagaimana, itulah pengembalaannya dia di dalam masalah hablum minallah dan hablum minannasnya. Itu insya Allah, Bu Susi. Wallahu a'lam. Bagaimana? Halo? Iya, insya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Dokter Dia masih on? Masih. Ya. Sebelum saya tutup, berarti Kamis depan itu insya Allah Ramadan ya, Dok? Iya. Insya Allah. Terus kita kembali kayak Ramadan dulu, habis sholat subuh, jam 5 sampai jam 6. Atau bagaimana ngajinya? Iya. Jam 5, ya. Jam 5 sampai jam 6 ya. 6 ya, insya Allah. Ya, nanti linknya saya buatkan lagi. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jam 5 kan belum ada. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, kita disampaikan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk berada di atas jalannya yang lurus. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih ya teman-teman semua. Semuanya terima kasih.